Saya masih bersama Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, tiba-tiba Dewan Pakar mengatakan ada perlunya Munaslup. Menurut Pak Luhut, apakah ide ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan? Saya nggak tahu ya mekanisme itu gimana, tapi memang ya saya sebenarnya sedih aja melihat bahwa Karena? ya Golkar ini banyak kan teman-teman Golkar itu datang ke saya. Saya nggak pernah lo kontak mereka, jadi jangan ada pikir misalnya saya telepon ini, enggak. Tadi seperti Rosi bilang, kok Pak Luhut nggak proaktif tanggung-tanggung gitu. Bukan tanggung-tanggung, saya memang nggak ada minat untuk itu. Betul. Tapi saya lihat mereka datang menceritakan masalahnya, saya lihat survei, saya lihat big data. Memang hemat saya, dan saya bicara dengan Pak Erlangga kan hubungan saya baik. Saya juga beri nasihat kepada saran Pak Erlangga, lebih proaktif turun ke bawah lah gitu. Kapitalisasilah kehebatan daripada Golkar ini. Tapi dari data yang kita lihat, ya memang semua angka itu kan tidak bisa bohong data itu. Survei Kompas tadi disampaikan oleh Rosi. Dan LSI. LSI dan big data kami memang menunjukkan semua angka itu tidak membaik. Begitu. Partai Golkar memperlihatkan penurunan jumlah kursi dari tahun ke tahun. Dan itu yang kita harus waspadai. Jadi, karena sorry Pak Luhut, jadi menurut Bapak ide tiba-tiba Dewan Pakar ini mengusung ide Munaslup itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan atau ini hanya kompor provokatif ingin menggoyang soliditas partai? Ya saya tidak mau partai ini tambah jelek. Bagaimanapun saya sudah cukup lama jadi anggota Partai Golkar ya. Ya menurut saya harus jernih melihat ini. Jernihnya seperti apa misalnya? Ya jernih melihat mau kemana Golkar ini. Golkarnya harus punya sikap. Ya punya sikap. Kalau kita tidak bisa calon presiden, tidak bisa calon wakil presiden, kan masih ada yang lain. Legislatif. Legislatif kan menentukan sekali. Sekarang 85 kursi atau 86 kursi Golkar. Bisa nggak itu dipertahankan? Mesti realistis. Jangan kita ini gimana ya? Nanti saya pakai bahasa-bahasa tentara lagi. Jangan kita ini seperti bohongin diri kita sendiri. Kita harus bisa bikin at least mempertahankan 85 suara sekarang. Kalau bisa di atas 100. Bagaimana itu bisa dilakukan? Banyak sekali kesuksesan Golkar itu di pemerintahan yang bisa dikapitalisasi. Kalau mendengar penjelasan Pak Luhut, berarti Pak Luhut ini juga termasuk seiring senada satu level perasaan dengan Dewan Pakar. Mengevaluasi Partai Golkar. Saya nggak begini Rosya. Terus saya bilang saya pun nggak punya, mereka minta saya, betul yang Rosi bilang tadi. Minta Bapak sebagai? Iya mereka bilang Bapak majulah sebagai ketua umum Golkar gitu. Saya bilang saya nggak pada posisi begitu-begituan. Tapi mereka cerita ini itu, saya bilang silakan aja kalian saya nggak mau berkelahi. Ya, saya nggak mau berkelahi. Yang kedua, kalaupun nanti ini mau kalian bikin, saya nggak mau main-main uang. Karena biar Golkar itu kembali kepada masa lalunya, jangan main uang-uang. Dan biar partai itu juga lebih baik lagi ke depan. Dan saya yakin partai Golkar ini, kan saya waktu Danrem, ikut kampanye untuk Golkar di Madiun. Dan itu memang yang suka sama Golkar tuh banyak. Dan sampai sekarang itu ke bawah itu masih kuat. Tapi itu kan perlu dipelihara, perlu didatangin, perlu diomongin. Pak Luhut, jadi menurut Bapak memang Partai Golkar ini seperti layang-layang putus? Ya saya nggak mau bilang itu Rosya, tapi memang saya sampaikan sama Erlangga. Erlangga itu kan sama saya baik sekali. Kita baik kerja, bagus apa. Saya selalu bilang, nggak kamu perbaikinlah itu. Dan kepada yang tidak suka dia saya juga beritahu, mereka datang ke rumah saya dan saya beritahu, udahlah kalian coba. Itu udah lama, ini bukan proses hari ini. Udah lebih dari mungkin hampir 8 bulanan begitu. Udah bermasalah seperti ini. Ya saya berharap kita bisa cari solusinya. Pak Luhut, saya harus minta klarifikasi dari Bapak. Karena kemudian soal isu Munaslup ini, soal pergantian Ketua Umum Partai Golkar dari Pak Erlangga, kemudian ada nama Pak Luhut. Ini disinyalir sebagai ada upaya mengganggu soliditas, provokasi, kompor, dan ada aktor intelektualnya. Saya mau minta klarifikasi, benarkah Pak Luhut otak dibalik penggulingan Ketua Umum Erlangga? Allah Ros, untuk apa sih kepentingan saya di situ? Saya mau apa lagi sih?
Kalau saya juga jadi ketua umum Golkar, apa saya mau calon presiden, wakil presiden? Pasti tidak. Mau jadi menteri, ya pasti tidak. Jadi kalau saya ketua umum Golkar misalnya, saya mau perbaikin aja, karena saya suka memperbaikin. Dan saya yakin tuh bisa 86 kursi itu pasti dapat. Jadi Pak Luhut mau jadi calon ketua Ya kalau memang Golkar? diusulkan rame-rame, tapi saya untuk apa mempersoalkan itu sekarang? Untuk apa, Ros? Kerjaan saya sudah banyak kok. Tapi saya pikir, saya lihat teman-teman Golkar itu orangnya baik-baik kok, hebat-hebat, intelektualnya bagus, dikompakin aja. Jadi Pak Erlangga pun sebenarnya dibikin kompak aja semua. Tapi kalau dibiarkan ini begini terus, saya juga nggak rela kompak Golkar itu terus turun. Jadi Pak Luhut itu posisinya di mana? Mendukung Munaslup atau enggak? Ya saya tidak pada posisi dukung tidak mendukung. Ya saya silakan kepada teman-teman itu semua. Kalau mereka merasa bahwa mereka sudah tidak puas dengan ya hak mereka, tapi lakukanlah dengan baik-baik. Hak Munaslup itu kan melekat di DPD, di DPD, DPP. ya. Selama ini mereka anteng-anteng aja kok Pak Ya Luhut. kalau dianteng-anteng ya sudah, kan sederhana. Saya juga nggak akan maksa dia, kalian berontaklah untuk apa? Apa kepentingannya? Jadi kalau misalnya ada bisik-bisik politik yang mengatakan sebenarnya orang yang dorong-dorong ada Munaslup, mau ganti Pak Erlangga, itu adalah Pak Luhut. Ya silahkan aja ngomong gitu. Kan orang kok suka gosip-gosip. Yang bilang saya ngatur enggak juga. Kalau dalam koalisi sekarang Pak, atau dalam manuver diskusi-diskusi politik, koalisi, kan dulu ada KIB tuh Pak Luhut. Ada Golkar, ada PAN, ada kemudian P3. Golkar itu adalah partai dengan perolehan kursi nomor 2 di 2019 lalu, kalau dari sisi perolehan kursi. Tapi kemudian PAN sudah dengan Pak Erick Thohir, P3 juga dengan Sandi, sudah bersama Bu Mega di PD Perjuangan, hanya seperti Golkar yang sendirian. Bahkan ketika Golkar ingin ke PKB, kemudian dijawab oleh PKB, ya Golkar silakan bergabung, tetapi jadi tim ses. Golkar tersinggung nggak? Ya makanya saya bilang itu ya, kita enggak boleh, ini partai nomor 2 loh. Kita ini jadi seperti jual diri kemana-mana gitu loh. Ya udah mau ke kiri, mau kanan, selesai kan. Kalau nggak bisa jadi calon presiden, saya udah bilang tadi kan, tidak bisa calon wakil presiden, kan masih ada yang lain yang bisa dibenahin. Perkuatlah di parlemen. Simple as that. Jadi strateginya itu harus jelas. Tidak boleh strategi itu semua mau, akhirnya satu pun nggak dapat. Dan yang korbannya siapa? Partainya. Jadi jangan ambisi kita sendiri juga merusak diri kita sendiri. Salah satu desakan dari Dewan Pakar Pak Luhut mengatakan bahwa didesak harus Agustus ini deklarasi. Apakah menurut Pak Luhut itu memang sebuah strategi yang benar? Gini Ros ya, saya tuh jujur ya sama kamu. Sebenarnya saya kan selama seminggu lebih kemarin tuh di Afrika kan. Keliling untuk siapan kunjungan presiden. Saya juga nggak aware banget apa yang terjadi. Sampai saya kemarin kembali. Dan saya pikir mereka tuh ceritakan semua ke saya. Ya saya pikir wah kok jadi udah begini parah gitu. Ya kita lihat aja nanti. Itu kan hak konstitusi semua. Kalau mereka sepakat dilakukan ya hak mereka juga. Tidak ada yang bisa nyetop itu juga. Kalau ingin menjaga soliditas partai, membuat Munaslup di tengah tinggal beberapa bulan ke depan, pencapresan, pileg, apakah itu sesuatu yang strategis? Ya saya mau sampaikan tuh Rosi kembali ya. Tentu teman-teman Golkar tuh hitung juga semua. Ya menghitung untung ruginya masing-masing itu. Itu sebabnya mungkin mereka desak-desak saya. Karena saya mungkin tidak calon presiden, calon wakil presiden, tidak juga menteri, mungkin kawan ini bisa juga membantu kita lebih gitu. Tapi saya bilang saya nggak mau berkelahi sama Erlangga. Nggak mau. Kenapa? Untuk apa saya berkelahi? Untuk apa saya buat musuh? Buat apa? Tapi kalau memang kalian memutuskan itu menurut kalian benar, silakan aja. Jadi Pak Luhut mau jadi ketua umum Partai Golkar, tapi dengan tidak dengan cara berantem dengan Pak Erlangga. Ya, tidak cara berantem. Jadi mau jadi ketua umum Partai Ya Golkar. kalau itu memang maunya mereka, ya saya ikut.